Shalom. Laporan praktek pendidikan lapangan yang kedua di GKS Jemaat Walakari. Saya Arianto Retang Lakinggela dengan NIM 20121909 Prodi S1 Teologi STT GKS. Profil GKS Jemaat Walakari. Pada tanggal 28 Agustus 2008, cabang Walakari melakukan pemekaran dari GKS Jemaat Baing. Pendeta terpilih ialah Pendeta Jeffrey Runwali, SSI Teol. Pada masa itu warga jemaat GKS Walakari tersebar dalam 6 wilayah pelayanan yang meliputi 3 kecamatan dengan 6 desa. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2021, GKS Walakari memekarkan cabang Lamau dan cabang Laluku menjadi Jemaat Lamau. Sehingga GKS Jemaat Walakari tersebar dalam 4 wilayah pelayanan yang meliputi 2 kecamatan dengan 4 desa dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama pusat berada di Kecamatan Ulawejelu, Desa Latena. Yang kedua cabang Lenjanji berada di Kecamatan Ulawejelu, Desa Lenjanji bersama dengan Pos PI Prebakal dan Pos PI Matawembana. Yang ketiga cabang Lumbumangit berada di Kecamatan Ulawejelu, Desa Lumbumangit. Dan yang keempat cabang Kabanda berada di Kecamatan Ngadunggala, Desa Kabanda bersama dengan Pos PI Rau dan Pos PI Rangga. Struktur PPMJ GKS Jemaat Walakari sebagai berikut. Statistik orang berjabatan sebagai berikut dengan jumlah 50 orang. Statistik jemaat GKS Walakari pada tanggal 1 Januari 2023 berjumlah 1.553 orang. Program pelayanan. Program prioritas tahun 2023 GKS Jemaat Walakari. Yang pertama, penataan dan peningkatan pelayanan rutin sehingga lebih efektif, yaitu pelayanan ibadah minggu, pelayanan part, pelayanan duka cita, dan pelayanan syukuran. Yang kedua, pelaksanaan pengabaran Injil bagi warga Marapu di sekitar wilayah pelayanan. Yang ketiga, mengefektifkan katekisasi CD dan CD pranikah. Yang keempat, menindaklanjuti pembangunan fisik gereja dan pastori, yaitu pembangunan gedung ibadah di pusat, dan di cabang lain pembangunan gedung ibadah terus digiatkan. Yang kelima, penataan administrasi jemaat terus dilaksanakan. Yang keenam, pemasangan meteran listrik bagi wilayah yang memperoleh jaringan listrik. Yang ketujuh, pengurusan sertifikat tanah gereja yang belum bersertifikat. Kegiatan pelayanan. Dalam kegiatan pelayanan ini, saya menampilkan beberapa cuplikan gambar yang dapat saya dokumentasikan. Tentu dalam kegiatan pelayanan ini ada beberapa hal pelayanan yang saya lakukan saat saya melakukan PPL 2 di GKS Jemaat Walakari. Usul dan saran untuk peningkatan pelayanan. Dalam peningkatan pelayanan di GKS Jemaat Walakari, saya mengusulkan beberapa saran. Yang pertama, perlu adanya pemahaman Alkitab dalam majelis jemaat, sehingga para penatua dan diaken memiliki pemahaman Alkitab dan dapat melakukan pelayanan part dan pelayanan-pelayanan lainnya. Yang kedua, perlunya pengukuhan badan pengurus komisi-komisi
sehingga pelayanan dan kegiatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan atas kesadaran melayani Tuhan. Refleksi teologis. Dalam pelaksanaan PPL 2 di GKS Jemaat Walakari, saya memaknai keterpanggilan menjadi seorang pelayan Tuhan. Menjadi seorang pelayan Tuhan, yaitu bersedia memimpin banyak orang untuk mengenal Allah dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, hal yang paling penting ialah memiliki motivasi yang benar dan perlu untuk penyangkalan diri yang utuh dalam memberi diri untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Sehingga pada akhirnya sebagai pelayan Tuhan, kita dapat menyelesaikan pelayanan dan mengakhiri pertandingan dengan baik, serta mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman di dalam Kristus Yesus. Menjadi seorang pelayan Tuhan bukan tugas yang mudah untuk dijalani, karena dalam dunia pelayanan banyak sekali rintangan dan pergumulan yang selalu datang, baik dari lingkungan itu sendiri ataupun pergumulan dari dalam diri seorang pelayan. Kemampuan untuk dapat memahami keadaan jemaat adalah suatu keahlian yang harus ada dalam diri seorang pelayan, sehingga dengan demikian pelayan dapat dengan mudah untuk memasuki kehidupan jemaat serta memberikan pencerahan dan pandangan yang baru tentang kehidupan sosial dan kehidupan kerohanian. GKS Jemaat Walakari adalah tempat saya belajar banyak hal melalui masa PPL 2 yang ditempatkan oleh STT GKS. Saya memperoleh banyak hal dan juga banyak pengalaman baru yang memotivasi saya untuk melaksanakan masa pelayanan sebagai pelayan Tuhan ke depannya. Dalam pelayanan di GKS Jemaat Walakari selama 2 bulan, saya menyadari bahwa banyak keterbatasan dan kelemahan yang saya miliki. Namun dengan ayat firman Tuhan dari kitab Keluaran 4 ayat 12 yang berbunyi, "Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Ayat ini menjadi pedoman yang menguatkan saya dalam pelayanan di GKS Jemaat Walakari. Saya juga belajar bahwa menjadi pelayan harus dengan perendahan diri di hadapan Tuhan dan memohon hikmat-Nya.